warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriansa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 16 Kroy, akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak Teguh Andizal dari Kepala Sekolah SDN 115 Kroy. Bisa kita mulai Pak ya? Ya, bisa. Dalam masa kepemimpinan nih Pak ya, Iya. pasti ada yang namanya dilema etika atau bujukan moral. Dalam selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut Pak? Ya baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Pak Febriansa dalam mengikuti sekolah guru penggerak. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik pada saat nanti selesai pendidikannya. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Terkait permasalahan dilema etika atau bujukan moral yang barangkali sering kita temui di satuan kerja kita, itu memang jadi problem bersama ya di satuan pendidikan. Artinya yang pertama kita lakukan yaitu kita mengidentifikasi dulu akar permasalahannya terkait permasalahan yang terjadi di sekolah. Salah satu contoh misalnya permasalahan yang terkait masalah siswa ya, peserta didik ya, khususnya di sekolah dasar. Dalam hal ini misalnya kenakalan siswa ataupun ada permasalahan-permasalahan lain yang menyangkut tentang siswa. Nah, ini perlu kita garis bawahi, kita cari dulu akarnya Pak. Kita cari akarnya, kemudian kita menyaring dulu informasi-informasi di lapangan. Kita minta pendapat dari guru, dari komite, apa sih masalah yang terjadi ini. Artinya ketika kita mencari tahu seperti itu, kita bisa memutuskan. Ini kan dua dilema ini kan berat ya, berat permasalahannya. Di sisi lain kita ingin menyelesaikan masalah itu agar tidak berlarut, tapi di sisi lain kita lihat dulu faktor kemanusiaannya. Ya kan, faktor kemanusiaannya, apalagi menyangkut masalah murid. Ini yang jadi problem kita. Nah, di sekolah saya khususnya, saya itu yang pertama itu mengedepankan sisi peserta didik dulu, karena masa depannya dia panjang. Jadi salah kita memutuskan suatu perkara ataupun suatu permasalahan di sekolah, itu akan berimbas kepada peserta didik. Benar. Yang hal yang diparahnya lagi bisa mengenai mentalnya. Salah satu contoh misalnya, kalau dulu kita istilahnya sidang kenaikan kelas misalnya kan, kita memutuskan bahwasanya anak ini nakal, nggak bisa naik kelas dan sebagainya. Nah, kalau itu kita tidak mengidentifikasi atau kita tidak mencari akar permasalahannya, kemudian anak yang dirugikan dalam hal itu, nah siapa yang bertanggung jawab terhadap masa depannya? Nah, ini yang barangkali menjadi PR kita bersama. Kalau saya ditanya seperti itu, maka jawabannya saya lebih mementingkan peserta didik. Sekalipun itu masalah besar, pasti bisa diselesaikan, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Seperti itu Pak Febri. Ya, jadi yang pertama mengidentifikasi terlebih dahulu Pak ya. Iya. Dan selanjutnya kemudian bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik demi keberlangsungan sekolah tersebut dan khususnya peserta didik. Iya. Baik. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Kita lihat dulu kepentingan itu bagaimana Pak ya. Karena di sekolah ini tidak ada yang namanya kepentingan pribadi ya. Kepentingan itu mutlak untuk kemaslahatan sekolah, untuk kebaikan sekolah. Jadi jadi kalau saya ditanya seperti itu, maka saya itu lebih mementingkan
kalau di sekolah itu lebih mementingkan kepentingan peserta didik saya dalam saya mengambil keputusan. Itu satu. Kemudian langkah-langkahnya saya itu lebih sifatnya bermusyawarah Pak Febri, lebih sifatnya bermusyawarah. Kemudian kita mengesampingkan ego kita selaku kepala sekolah. Nah, apapun keputusannya, kalau itu sarannya itu yang terbaik untuk sekolah, saya akan mendengarkan. Selagi itu bisa menjadi patokan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, khususnya terkait permasalahan dalam hal peserta didik ya. Nah, kalau misalnya itu permasalahan di guru, ya kita nanti duduk bersama. Apa sih masalahnya? Kemudian kita cari akar permasalahannya, kita cari keputusan yang terbaik, dan semua tenaga guru itu mendengarkan. Artinya tidak ada yang dirugikan di situ. Gitu Pak. Ya, jadi penting untuk saling kolaborasi. Saling kolaborasi. Kalau itu sarannya dari wali murid, kita akan tampung. Kalau itu demi kebaikan sekolah, karena intinya demi kebaikan sekolah itu tanda petiknya. Dan untuk kepentingan peserta didik. Nah, tidak ada kepentingan pribadi atau 1-2 orang oknum guru, tidak gitu. Kalau itu terbaik buat sekolah, apapun kita akan hadapi Pak. Jadi dalam hal tersebut langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedur awal dulu kita komunikasikan dulu ya, komunikasikan dulu dengan pihak satuan kerja, dalam ini guru ya kan, atau teman-teman guru, teman-teman wali murid, apa sih masalahnya. Itu langkah awalnya. Kemudian setelah kita mendapatkan informasinya, kemudian kita tahu subjeknya siapa ya kan. Nah, di musyawarah itu kita akan mendengarkan semua keluhan-keluhan apa sih gitu kan, baik itu dari guru, dari siswa maupun dari wali murid. Kalaupun tidak cukup, kita akan mendatangkan pengawas. Barangkali dari pengawas nanti ada istilahnya saran ya kan dari pengawas. Kalau itu bisa dipakai, kita pakai gitu loh. Kalaupun dari wali murid, kita pakai juga. Artinya dalam pengambilan keputusan, khususnya di sekolah saya tidak mementingkan ego saya. Nah, semua saya duduk bersama. Kalau itu terbaik, pasti saya akan mengambilnya. Dan yang jelas tidak ada dirugikan dan tidak ada juga yang diuntungkan dalam hal itu. Ini kan terkait masalah ini ya, masalah di sekolah ya kan, terkait di masalah sekolah. Jangan sampai nanti si A diuntungkan, si B yang dirugikan. Ini kan jadi problem lagi, dan itu akan berlarut-larut Pak Firdi. Tidak ada selesai itu. Selesai kita selesaikan masalah si A ini, muncul lagi masalah si B. Masalah juga yang sama. Karena itu dari keputusannya itu yang tidak memihak salah satu kubu, misalnya kan, kubu yang lainnya dirugikan. Ini yang jadi terjadi sekarang ini gitu loh. Karena tidak ada rasa keadilan di situ. Nah, jadi kita kesampingkan dulu masalah pribadi, ini masalah sekolah. Duduk bersama gitu loh. Jadi seperti itu Pak Febri. Dari langkah tersebut Pak, yang paling efektif dianggap Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika itu apa saja Pak? Yang paling efektif? Kalau yang paling efektif tadi itu yang pertama kita itu mendengarkan saran Pak Febri, mendengarkan saran dari tenaga pendidik, pengawas dan sebagainya. Kemudian dalam pengambilan keputusan kita itu harus melihat dulu dampaknya ke depan. Kalau saya seperti itu Pak Febri. Ketika saya memutuskan sesuatu, saya mikir dulu ke depan nih apa imbasnya, apa efeknya. Kalau efeknya itu merugikan sekolah, saya akan mikir ulang lagi. Saya cari dulu lagi apa nanti formulanya yang bagus. Nah, tapi kalau efeknya itu tidak berimbas ke sekolah, artinya setelah saya ngambil keputusan itu selesai, clear semua permasalahan itu, maka saya akan ambil, sekalipun itu saran itu dari wali murid. Ya.
Karena kan wali murid juga kan bagian dari sekolah. Iya benar. Bukan hanya tenaga pendidik saja. Nah, itu yang sering saya lakukan sekarang, dan alhamdulillah sampai saat ini kondisi ataupun di satuan kerja saya itu aman dan tertib, tidak ada permasalahan. Karena konsepnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Iya benar. Seperti itu Pak Febri. Ya. Jadi dalam masalah tantangan tersebut, hal apa saja Pak yang merupakan tantangan menurut Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Kalau tantangan itu sudah barang pasti ada Pak Febri ya. Iya. Karena kita memutuskan dua sisi yang berbeda, tapi dalam konteks yang sama. Ya kan, dua sisi dilema etika dan apa sih satu lagi? Wujukan moral. Wujukan moral. Iya. Sama-sama masalah. Iya. Dan sama-sama itu berimbas ke sekolah kan. Artinya kita ini harus melihat dulu konteksnya seperti apa kan. Kalau konteksnya menyangkut murid, artinya pada prinsipnya kalau dalam sekarang ini murid itu kan tidak boleh dirugikan. Iya benar. Kemudian jangan sampai itu menjadi hal yang kurang baik ketika kita memutuskan sesuatu. Satu contoh misalnya memutuskan perkara murid, misalnya kenakalan murid kan. Nah, kita karena ada satu kenal dengan siswa, kita bela dia, tapi di sisi lain murid itu yang enggak kita bela jadi imbasnya, itu kan kurang baik. Iya benar. Nah, itu yang barangkali perlu kita kesampingkan ego kita atau kesampingkan urusan pribadi, kita fokuskan urusan sekolah. Yang jelas setiap pengambilan keputusan itu, kalau bagi saya sendiri, tetap mengutamakan musyawarah. Dan yang terakhir, tetap berpihak pada murid. Jangan sampai murid dirugikan dalam keputusan itu, karena itu akan berdampak kepada masa depannya. Toh misalnya kita putuskan suatu perkara dengan murid, itu kan akan merusak mentalnya. Apalagi anak-anak usia SD, yang anak-anak belum mengerti, dia belum terlalu ngerti kedepannya seperti apa, dampaknya seperti apa. Nah, beda dengan konteks misalnya anak SMA, itu mereka sudah pola pikirnya sudah panjang. Kalau anak SD ini kan butuh perhatian benar. Salah kita ngomong, salah didengar. Nah, salah kita ucap, ya kan, salah dibuat. Ya itu yang barangkali kan pendidikan dasar. Semua harus benar-benar ekstra, baik dari guru, baik dari wali murid, baik dari kita kepala sekolah maupun pihak terkait seperti dinas pendidikan dan pengawas, semua harus fokus, apalagi ini sekolah dasar. Nah, tonggaknya kan di sekolah dasar. Lanjut enggak dia ke sekolah lanjutan, ya tergantung di sekolah dasar ini. Kalau di pondasi di sekolah dasar sudah tidak bagus, ya kalau di sekolah SLTP ataupun SMP nanti ya sudah kita pastikan hasilnya juga tidak bagus. Nah, seperti itu Pak. Jadi dasarnya itu. Poin yang saya tangkap tadi musyawarah, dan yang kedua harus mementingkan atau berpihak pada. Iya, itu kata kuncinya Pak. Selanjutnya Pak, dalam memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Kalau posisi penjadwalan atau menyelesaikan permasalahan di tempat ataupun ada penjadwalan, kita lihat dulu konteksnya Pak. Kita lihat konteksnya itu permasalahannya besar atau tidak. Kalau hanya sifatnya permasalahan sederhana, itu bisa diselesaikan di tempat. Tapi kalau sudah konteksnya besar permasalahannya dan menyita perhatian banyak orang, nah ini hanya sifatnya permasalahan sederhana, itu bisa diselesaikan di tempat. Tapi kalau sudah konteksnya besar permasalahannya dan menyita perhatian banyak orang, nah ini perlu kita duduk bersama. Kita tentukan tempat, kemudian kita tentukan audiennya siapa, teman, kemudian kita cari lagi akar-akar permasalahannya. Itu banyak yang harus disiapkan Pak Febri, karena
kalau persiapannya matang, ya kan, kemudian akar permasalahannya sudah kita ketahui, kemudian subjeknya sudah kita ketahui, barangkali ketika kita mengambil keputusan itu lebih enak, gitu kan. Jadi semua suara, semua saran, baik itu dari wali murid, baik itu dari komite, kemudian dari pengawas, kita tampung semua, ya kan. Ketika kita tampung semua, kita pecahkan bersama. Nah, disitulah peran kita, jangan sampai istilahnya ego yang kita kedepankan. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi walaupun itu saran dari wali murid, saya akan tampung kalau selagi itu berimbas kepada sekolah saya, ya kan, dan itu bersifat baik. Nah, kalau itu sudah kita jalankan, maka insya Allah segala permasalahan yang terjadi pasti bisa kita putuskan dengan baik. Jadi tergantung konteksnya Pak Budi ya. Kalau itu sifatnya biasa maka kita putuskan secepatnya. Cuma kalau itu besar maka ada rentetan, ada persiapan yang harus kita lakukan, mulai dari siapa yang kita undang, kemudian tempatnya di mana, jadwalnya di mana kan, kemudian konteksnya apa, ya kan, persiapan matang. Karena ini perkaranya besar kan, tidak bisa kita selesaikan dengan hanya melalui sambungan telekomunikasi ataupun kita jumpa sekedar saja, tidak gitu kan. Bahkan apabila perlu, kalau itu sifatnya urgent nian, ya mungkin kita akan koordinasi dengan pihak dinas pendidikan, dalam hal ini pimpinan wilayah kerja gitu kan. Seperti itu Pak. Ya. Jadi perlu kita mengetahui dari bentuk permasalahan. Kalau permasalahannya kecil ya mudah-mudahan bisa di tempat, ya kan. Kalau permasalahannya gede ya perlu kita koordinasi kan. Apalagi kalau permasalahan itu jadi booming kan, jadi viral lah kan, macakap kan, jadi perhatian banyak orang. Nah itu kan banyak yang harus kita koordinasi dulu. Tidak bisa kita ngambil keputusan sendiri, karena kalau salah kita ngambil keputusan nanti kita jadi sasaran tembaknya. Iya benar gitu Pak. Jadi untuk selanjutnya Pak, dalam dilema etika tersebut, apakah ada itu seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut Pak? Kalau orang yang membantu ataupun faktor banyak sih Pak Febri ya. Salah satu lingkungan ya. Nah, lingkungannya nyaman maka situasi juga nyaman. Itu kan tanda kutipnya. Kemudian kalau saya ditanya siapa-siapa yang membantu, saya bilang semua membantu. Jadi saya tidak pilih si A, si B, si A yang banyak bantu, tidak. Karena setiap guru itu punya hak yang sama, memberikan pendapat, memberikan solusi. Nah, buruknya sekolah ya buruk semua, termasuk gurunya. Baiknya sekolah juga berimbas kepada gurunya. Artinya saya tidak memilih 1-2 orang yang membantu saya, tapi semua saya libatkan. Komite, wali murid, guru, semua ada andil bagian terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Dan saya apresiasi kepada mereka, artinya dengan mereka lah kita hidup sekolah ini. Jadi tidak ada si A yang berjasa, si B yang berjasa, tidak. Semua itu berjasa ke sekolah kita. Selagi itu bisa menjadi solusi yang terbaik, ya kan, untuk kemajuan sekolah kita, apa salahnya gitu. Jadi tidak ada istilahnya si A si B yang bagus, tidak. Jadi semua itu berjasa buat sekolah, terutama wali murid, karena dengan wali murid lah apa yang menjadi tolak ukur kita kan, karena terkait masalah kenyamanan atau tidaknya anaknya bersekolah di sekolah kita itu. Seperti itu Pak. Semua pihak yang terlibat. Ya, semua pihak itu kita apresiasi bersama, termasuk juga dinas pendidikan itu sendiri. Untuk yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Kalau pengalaman yang saya lihat ya, yang saya temui di lapangan, bahkan yang saya alami di satuan kerja saya, yang pertama, kita selaku pimpinan atau kepala sekolah, kita ini tidak mementingkan ego Pak Febri ya, karena ego inilah yang merusak tatanan kehidupan kita.
Nah, dalam hal ini kalau dalam pengambilan keputusan tadi, pengalaman tadi itu semua pihak itu berjasa, ya berjasa, itu satu. Kedua, semua itu harus bermusyawarah, karena di zaman dulu, dari zaman nenek moyang kita aja musyawarah itu hal yang utama untuk mencapai mufakat. Nah, kata-kata seperti itu kan. Nah, jadi saya lakukan di sekolah saya ataupun saya laksanakan di sekolah saya dengan trik seperti itu pasti hasilnya baik. Jadi saya kalau ada permasalahan di sekolah, saya tidak langsung mengambil keputusan sepihak. Gitu. Tetap saya musyawarah dengan guru saya, apalagi terkait masalah murid nih. Ya kan? Fatal kalau saya ngambil keputusan kemudian saya tidak cari tahu akar masalahnya, sumber masalahnya. Jadi alangkah kurang elok kan. Jadi tetap saya musyawarah, kemudian saya lihat dulu konteksnya apa. Kalau konteksnya itu berpihak, kalau konteksnya itu siswa, maka saya juga akan libatkan wali murid, karena dia yang paling tahu terhadap anak-anaknya. Kita ini kan penyambung pendidikan. Sebenarnya pendidikan utamanya kan pendidikan di keluarga itu sendiri, ya kan. Kita hanya penyambung. Nah, ketika kita libatkan wali murid, pengawas, mereka akan ngasih saran, ide, dan apa sih yang terjadi terhadap anaknya. Nah, dari situlah kita mengerucut ya. Oh, berarti ini akan kita mengerucut ya. Oh, berarti ini akan permasalahannya. Jadi itu yang saya lakukan di sekolah saya, dan saya juga sering lihat-lihat di sekolah-sekolah lain seperti itu juga. Maka kalau itu kita lakukan, insya Allah satuan kerja kita itu akan baik-baik saja, dan akan stabil proses pembelajarannya. Jadi konteksnya itu tidak ada permasalahan yang tidak bisa selesaikan kalau kita bisa duduk bersama. Konteksnya ini duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Kolaborasi dan musyawarah. Iya, musyawarah, kemudian kita kesampingkan ego. Nah, ego itu begitu Pak Febri. Luar biasa pengalaman dari Bapak. Jadi saya mengucapkan terima kasih nih Pak atas waktunya yang sudah diluangkan untuk saya, dan berbagi pengalaman untuk saya bisa sedikit banyak bisa saya pahami, dan istilahnya saya adopsi itu dari pengalaman Bapak. Ya, saya juga berterima kasih juga kepada Pak Febriansyah sudah memberikan saya kesempatan untuk jadi sedikit berbagi cerita, barangkali bisa diterapkan ya kan, ataupun pernah mengalami. Dan saya juga mengucapkan selamat menempuh pendidikan kepada Pak Febriansyah. Mudah-mudahan mendapatkan hasil terbaik dan menjadi guru penggerak di tahun 2024 ini. Amin. Semoga sukses selalu dan tetap semangat. Pak. Terima kasih Pak ya. Banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriansyah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 16 Kroy. Pada kali ini akan mewawancarai Pak Dimas dari kepala sekolah SMP Satap 4 Kroy Pak ya. Jadi bisa ketemu Pak ya. Dalam masa kepemimpinan Pak Dimas nih Pak ya, pasti ada dalam pengambilan keputusan pasti ada dilema etika atau bujukan moral nih Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut Pak? Baik ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat dulu ya sama Pak Febriansyah yang telah menempuh CGP Angkatan 10. Nah, semoga nanti lulus dan selanjutnya bisa menjadi kepala sekolah. Nah, tentunya bisa menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama tadi tentang ini ya, tentang bujuk moral dan dilema etika ya. Iya, benar Pak. Tentunya kita harus pelajari dulu kalau saya ya, apakah itu bujuk moral, apakah itu dilema etika.
dan kita menentukan apakah itu memang benar lawan benar atau benar lawan salah. Jadi membedakannya ya yang kalau saya yang berhubungan nggak dengan hukum gitu ya. Iya. Dalam legal positif kita salah atau benar. Kalau dalam sekolah ya di visi misi. Kalau visi misinya tidak sesuai dengan visi misi berarti anggap saja dia sebagai dilema moral. Tapi kalau masih sesuai dengan visi misi itu mesti diarahkan ke dilema etika. Gitu Pak. Ya, gitu, Pak. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung unsur kebajikan gitu Pak? Baik, yang di dilema etika nih ya, Iya, etika benar lawan benar, tentunya kita berhenti sejenak ya, berhenti sejenak bagaimana kasus ini. Jelas kasus ini kita harus maknai dengan baik, dengan komprehensif, dengan mempertimbangkan segala sesuatu apa yang ada di sana. Tentunya saya di sini apa namanya? Ya bijak terutama dengan kasus-kasus tersebut, minta pendapat dengan orang, kita melihat dari berbagai aspek, bagaimanalah kasus itu terjadi gitu Pak. Iya. Dalam kasus tersebut Pak, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan seperti apa gitu Pak? Yang prosedurnya pertama identifikasi Pak, identifikasi apakah masalah tersebut, yang kedua apakah dia melanggar hukum atau tidak, apakah dia berhubungan dengan orang banyak atau tidak, dan tentunya dia dalam kasus di etikanya masih masuk dalam etika atau tidak, apakah masih bisa diperbaiki atau memang kita harus di langkah selanjutnya gitu Pak. Ya. Jadi dalam kasus tersebut Pak, hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Oh, yang dilema etika tentunya kita akan mengajak beberapa orang, terutama wakil kepala sekolah dan komite kalau itu berkaitan dengan siswa, bagaimana menyelesaikan kasus tersebut. Tentunya dilihat dari segi pertimbangannya, dan itu harus difikirkan bahwa ya itu memang dilema etika ya, antara benar lawan benar. Contohnya ketika anak itu sama-sama mendapatkan nilai yang sama misalnya, ya siapa yang menentukan ranking satunya misalnya seperti itu. Nah itu kita harus komprehensif dengan yang manggil guru yang bersangkutan atau pertimbangan dari guru-guru tersebut gitu Pak. Ya. Jadi dalam hal ini hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan gitu Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Pengambilan keputusan tentunya memang banyak pro dan kontra ya, istilahnya bagaimanalah kebijakan yang kita ambil bisa menguntungkan kedua pihak dan tidak merugikan kedua pihak. Nah, kedua yang saya ambil di sini adalah mencari jalan yang terbaik. Semuanya bisa diobrolkan, semua bisa dibicarakan, asalkan tidak berhubungan dengan etika yang kita anut, visi misi sekolah yang kita usung bersama, insya Allah semuanya bisa selesai Pak. Ya, itu Pak ya. Jadi apakah Bapak ini memiliki sebuah tatkala nih Pak ya, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan atau memutuskan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk mempertimbangkan gitu? Nah, untuk dilema etika kita melihat dulu apakah kasus itu besar atau kecil. Besar itu istilahnya dia melibatkan orang banyak atau tidak. Kalaupun kecil berarti istilahnya dia dalam lingkup yang lebih kecil. Kita bisa selesaikan kasus tersebut di saat itu juga. Tapi kalau kasusnya istilahnya melebar kemana-mana, apakah sudah terpublikasi atau masih sudah melanggar hukum ya, istilahnya di sini kalau melanggar etika, nah dilema etika kita harus komprehensif juga, pertimbangannya banyak.
subjek yang kita selesaikan tuh anggap saja kita menjadi subjek yang melakukan. Jadi kita melakukan penanganan kasus itu secara komprehensif dan itu mempertimbangkan kemanusiaan dari peserta didik ataupun orang yang terkena yang terlibat dalam dilema etika tersebut. Ya, jadi perlu kita pahami dulu masalahnya Ya. gitu Pak. Jadi dalam kasus dilema etika itu Pak, ada nggak nih Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, untuk mengambil keputusan dilema etika tentunya kita ambil langkah-langkah ya, langkah tentang komprehensif itu dan mengambil keputusan secara komprehensif. Pertama tentukan dulu apakah itu dilema etika atau bujuk moral. Yang kedua kita melihat apakah itu tuh dilema etika yang mana, apakah benar lawan benar ataupun benar lawan keadilan lawan ini ya apa kasihan misalnya, atau itu dalam artian yang lain harus tentukan dulu. Selanjutnya kita lihat juga sosok yang kira-kira bisa sebagai acuan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Karena kalau di pendidikan kita bisa sosok Ki Hajar Dewantara misalnya kan, gimana cara mendidik anak yang baik. Kalaupun ada kasus tentang anak itu kan kita bisa merujuk kepada tokoh misalnya Kak Seto misalnya seperti itu. Kita harus banyak merujuk, kita harus banyak komprehensif belajar tentang hal tersebut sebelum memutuskan suatu masalah yang dilema etika tersebut. Oh iya. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, pembelajaran yang saya petik ketika dilema etika memang kita harus sebagai manusia harus bijak ya. Bijak tuh ketika kita mengambil keputusan, yang pertama kita harus berpihak kepada peserta didik. Yang kedua kita harus tahu ilmunya bagaimana kita mengambil keputusan, tidak asal mengambil keputusan. Apa yang dianggap salah belum tentu salah, apa yang dianggap benar belum tentu benar. Kita harus komprehensif dulu, cari akar masalahnya, apa yang terjadi, lakukan treatment yang baik. Nah, nanti kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Jadi kita harus belajar juga di situ. Saya juga belajar. Jadi pembelajaran yang diambil adalah ya kita itu bersama-sama kolaborasi dengan banyak orang, kolaborasi dengan komite, orang tua siswa dan lingkungan belajar agar bisa menjadi pribadi yang baik, terutama bisa menjadikan peserta didik berfokus kepada berusaha pada peserta didik. Itu Pak. Ya, pentingnya kolaborasi Pak ya, untuk kepentingan berpihak pada murid tersebut Pak ya. Baik, jadi mungkin itu saja Pak yang akan saya tanyakan. Terima kasih nih Pak atas peluang waktunya untuk berbincang-bincang dalam wawancara kali ini Pak ya. Banyak hal yang saya petik dari pengalaman Bapak, merupakan sebuah pembelajaran untuk saya dari pengalaman yang Bapak ceritakan tersebut Pak. Sekali lagi terima kasih Pak ya.